Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Isrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami adanya evolusi populasi. Baiklah, untuk topik pembahasan yang pertama itu ada mutasi dan reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik yang memungkinkan evolusi terjadi. Yang kedua yaitu ada persamaan Hardy-Weinberg. Yang pertama yaitu mutasi dan reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik yang memungkinkan evolusi terjadi. Darwin menjelaskan bahwa kehidupan di bumi berevolusi dari masa ke masa dan seleksi alam merupakan mekanisme yang menyebabkan hal itu terjadi. Ia juga menekankan pentingnya perbedaan yang mewariskan antar individu. Seleksi alam tidak akan terjadi apabila tidak ada perbedaan karakteristik antar individu. Namun, Darwin juga belum dapat menjelaskan bagaimana suatu organisme mewariskan karakternya ke keturunannya. Sampai akhirnya, Mendel menemukan cara pewarisan sifat, yang mana menyatakan bahwa suatu organisme mempunyai unit yang mewariskan sifat, yaitu gen ke keturunannya. Yang selanjutnya yaitu adanya variasi genetik, di mana setiap organisme itu mempunyai genotip yang unik, terefleksikan ke dalam fenotip tiap individu seperti bentuk wajah, tinggi, dan juga suara. Variasi individu terjadi untuk semua spesies, contohnya adanya golongan darah manusia. Fenotip adalah produk dari genotip yang diwariskan dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Yang pertama itu adanya variasi dalam populasi, yang kedua itu adanya variasi antara populasi. Yang selanjutnya adanya mutasi, di mana mutasi itu adalah perubahan pada urutan nukleotida pada suatu DNA organisme. Mutasi layaknya tembakan pada kegelapan, yang mana tidak bisa diprediksi di mana letaknya pada segmen DNA. Mutasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada titik mutasi, dan yang kedua itu adanya mutasi yang merubah suasana gen. Variasi genetik tadi kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya variasi dalam populasi, di mana karakter yang bervariasi dalam suatu populasi termaksud data distrik atau kuantitatif. Beberapa karakter ditentukan oleh satu lokus, gen dengan alel yang berbeda, yang menghasilkan fenotip yang berbeda. Variasi kuantitatif yang diwariskan biasanya dihasilkan dari pengaruh dua gen atau lebih pada satu fenotip. Yang kedua itu adanya variasi di antara populasi, di mana pada beberapa populasi, kromosom aslinya ada yang bergabung. Pola dari kromosom yang bergabung berbeda antara satu populasi dengan populasi yang lainnya, karena tingkat perubahan kromosom ini menghasilkan jumlah kromosom yang utuh, maka fenotip yang dihasilkan tetap netral. Oleh karena itu, biasanya perubahan terjadi lebih karena ketidaksengajaan daripada seleksi alam itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mutasi, di mana tadi kan sudah disebutkan bahwa mutasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada titik mutasi, di mana sebuah titik terjadi dapat menyebabkan dampak pada fenotip. Suatu organisme adalah refleksi dari ratusan organisme pada seleksi yang lalu. Karenanya fenotip yang dipunyai secara umum sesuai dengan lingkungan. Hampir semua mutasi bersifat sedikit merugikan. Yang kedua itu ada mutasi yang merubah susunan gen, di mana perubahan kromosom yang terhapus atau terganggu maupun tersusun ulang pada suatu lokus kemungkinan akan berbahaya. Suatu gen yang utuh apabila mengalami mutasi yang besar pun fenotipnya akan tetap netral. Pada kasus yang langka, penyusunan ulang kromosom justru menghasilkan manfaat. Contohnya adalah translokasi pada suatu kromosom ke kromosom lain dapat menghubungkan segmen DNA untuk efek yang positif. Yang terakhir yaitu persamaan Hardy-Weinberg, di mana populasi adalah sekumpulan individu dengan spesies yang sama yang hidup pada tempat yang sama dan menghasilkan keturunan yang fertil. Populasi yang berbeda dapat terisolasi secara geografik, sehingga kemungkinan dapat terjadi aliran gen. Aliran gen terjadi pada alel. Apabila terdapat satu alel pada populasi tersebut, maka individu tersebut semuanya akan homozigot. Apabila terdiri dari dua alel atau lebih, maka individunya dapat bersifat heterozigot atau homozigot, sehingga memungkinkan munculnya komposisi gen baru pada individu. Persamaan Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip pada populasi akan konstan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Namun persamaan ini tidak dapat digunakan pada berbagai kondisi.
Terdapat syarat digunakannya persamaan Hardy-Weinberg, yaitu apabila tidak terjadi mutasi, terjadinya perkawinan bebas, tidak terdapat seleksi alam, jumlah populasi yang besar, dan tidak ada aliran gen. Persamaan Hardy-Weinberg digunakan untuk mengetes apakah evolusi terjadi pada suatu populasi. Yang perlu diingat adalah hasil dari persamaan Hardy-Weinberg adalah aproksimasi, yaitu jumlah sebenarnya mungkin berbeda. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.